Allah masih memberikan kesempatan kesehatan sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di gedung serbaguna ini dengan maksud untuk kita ikuti lajunya pembelajaran berkenaan dengan statik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad, pendamping Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Dari itu pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan statik. Nah, dari itu sebelum saya melangkah kepada apa itu statik, sebenarnya saya minta dulu kepada ibu. Ini kan sudah ibu kabar siap kan? Ya. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini siap untuk mengikuti jalannya proses pembelajaran masalah statik. Kemudian untuk statik ini kalau tulisannya stunting. Statik bacaan statik ini adalah hal yang menjelaskan keadaan kesehatan yang ditimbulkan oleh anak akibat daripada kekurangan gizi semenjak dalam kandungan. Dan itu kiranya kita sebagai ibu dan ayah harus memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan anak di dalam kandungan, misalnya untuk janin yang ada di dalam kandungan, dengan hal-hal yang mendasar yang menyebabkan mempengaruhi kepada si anak, yang pertama berkenaan dengan gizi. Dari itu ibu-ibu di sini saya telah menuliskan, saya telah menempelkan di sini supaya kita tidak cuma mendengar, tapi ibu juga bisa membaca. Setidaknya di mana nanti yang saya agak kurang jelas menyampaikan, tapi di sini alhamdulillah telah saya tuliskan. Jadi tugas yang ditugaskan pada hari ini kepada saya yaitu adalah modul 3, pencegahan dan penanganan statik melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Ini suatu hal yang tidak asing lagi kepada ibu, namun mungkin statiknya ada. Nah, ini saat ini nanti kita akan membahas sama. Jadi kebetulan sisi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sesi 3, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Artinya apa? Kegiatan yang dijalani oleh ibu kesehariannya ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan hal-hal yang menyebabkan untuk hal-hal yang mendukung untuk selanjutnya ibu hamil. Pertama ada yang satu, dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Ini maksudnya apa? Ibu-ibu yang dalam masa kehamilan sungguh sangat diperlukan untuk mengkonsumsi makan hal-hal yang bersifat sehat dan bergizi seimbang. Artinya apa? Apa yang kita makan ini tidak sekedar untuk kita makan sendiri, tapi kita memahaminya bahwa yang kita makan ini adalah janin di dalam kandungan kita juga ikut makan. Jadi dukungan ini sungguh sangat harus diperhatikan. Seluruhnya asupan gizi untuk ibu merupakan faktor penting baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Saat ibu hamil, tubuh akan mengalami banyak perubahan fisik. Sering hormon pada kondisi ini mungkin saja nafsu makan ibu hamil menurun karena mengalami mual dan muntah setiap hari. Ini jelas bahwa tidak sekedar yang saya tulis, pasti ibu sudah mengalaminya. Pasti kalau kita sedang hamil, pasti kita akan dalam keadaan artinya apa? Sering kita yang tidak kita kendaki, artinya muntah, sudah biing-biing, mual, adalah dalam bahasa Aceh. Nah, ini dikhususkan kepada ibu hamil. Ibu hamil dapat mengkonsumsi gizi seimbang. Ini pada ibu hamil sudah dibagikan oleh ibu
dan buku kesehatan ibu dan anak. Nah, ini semuanya pada keperhatian kan. Nah, ini dibagikan di posal dulu atau puskesmas. Ini tolong dibuka-buka. Karena di sini dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan ibu hamil. Jadi kalau memang kita tidak dapat informasi atau pengetahuan dari bidan, tapi saya merasa bahwa yakin bahwa ini ada kebenaran dari ibu bidan. Namun apabila kurang yang disampaikan bidan, kita bisa melihat di buku-buku KIA ini. Di sini bukunya berkenaan dengan kehamilan. Kan, kalau berarti bukan? Selanjutnya, ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Mana contohnya? Makan dengan keluarga dalam keadaan suasana menyenangkan. Tidak perlu makan enak, namun suasananya yang perlu enakan. Artinya apa? Kita walaupun makan di pinggir sungai, tapi suasana itu membawa suasana kedamaian. Kemudian memperhatikan makanan bergizi seimbang, minum tablet tambah darah dan malam hari sebelum tidur. Ini gunanya untuk menjaga si janin dan banyak makan buah-buahan. Kemudian menemani ibu hamil memasak pada saat suami dan anggota keluarga di rumah. Ini peran daripada bapak-bapak. Jadi nanti ibu bisa mengajak bapak-bapak, dibilang bapak, mama, bapak hamil itu sudah juga membantu saya kalau saya lagi hamil. Karena ini merupakan juga untuk menjaga bayi yang ada dalam kandungan kita. Itu boleh mengajak nantinya ya. Kemudian dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga. Pertama, kebersihan diri, istirahat yang cukup. Kebersihan yang itu ibu hamil yang bisa dilakukan adalah biasakan kita kalau mencuci tangan di air yang mengalir. Kemudian ini air yang mengalir artinya apa? Kalau kita mencuci tangan, misalkan air yang mengalir, keran juga air yang mengalir. Kalau ada air yang keran, kita kembali dalam sumur, tapi kita tuangkan nantinya untuk membersih kembali. Kemudian mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Kalau tidak sanggupan 1 hari, jadi 2 kali sehari kita mandi dan gosok gigi. Keramas rambut, ya minimal 2 kali sehari. Ya. Kemudian menjaga kebersihan payudara dan kemaluan. Kemudian ganti pakaian dengan dalam setiap hari. Ini apa? Semuanya ini bukan ibu hamilnya saja yang menerima manfaat, tapi juga berpengaruh pada bayi yang dalam kandungan. Karena efek daripada kurangnya ibu hamil menjaga kebersihan nantinya akan terpengaruh kepada janin yang di dalam kandungan. Tapi akibat nanti akan bermula statik. Jadi ini tolong ibu diperhatikan. Kemudian dukungan kesehatan mental dari ibu hamil. Memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Ini di samping ibu sendiri yang juga menjaga, juga peran daripada bapak. Jadi hal ini harus diperhatikan supaya ibu merasa kenyamanan dalam masa-masa mengandung. Kemudian menguji penampilan ibu, kalaupun ada yang kurang jangan dikurangkan dalam pengucapannya, jadi tetap diangkat pengujiannya. Lalu kemudian menenangkan saat cemas maupun sedih. Tidak ada cemas dan sedih untuk kita. Itu kalau kita dan orang lain. Artinya apa? Keadaan ini semua kita mengalami, namun kita tetap memperkuatkan diri. Karena memang hidup ini tidak ada yang sedih. Memang kita dalam keadaan sedih, senang, memang kita dalam keadaan senang. Artinya apa? Suasana ini kita yang membawanya. Suasana sedih kalau kita ikuti suasana sedih kita selalu sedih. Tapi suasana ini kita imbangi dengan senang. Jadi kita kedepankan senangnya. Jadi sedih itu hilang, insya Allah hilang. Kemudian menemani saat cemas maupun sedih, mendengar keluhan ibu hamil yang dirasakan. Ini sibuk dari ibu hamil sendiri juga dari bapak-bapak. Kemudian jangan mencegah ibu hamil
Jangan mentah-mentah nanti dimarahin ibu-ibu ya. Merencanakan keuangan yang gabungannya untuk kebutuhan kehamilan dan persalinan. Ini insya Allah sungguh, saya rasa sudah sangat mengerti. Karena kita jawari kalau pernah masuk masa kandungan kedua, semuanya itulah kita persiapkan. Mungkin ini yang sudah saya sampaikan yang terus ini, mungkin satu lagi yang tidak ditulis, tapi ini merupakan pengalaman sehari-hari saya dalam hidup saya. Alangkah baiknya seorang ibu hamil itu di samping kita memang orang Islam, dia orang yang bertakwa kepada Allah, selalu diiringkan dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran minimal setelah sholat, kemudian banyaklah bersolawat. Saya kalau merinding, kenapa? Banyak ayat-ayat, banyak pedali hadis yang menerangkan bahwa orang hamil itu apabila selalu dia mengiringi dengan berzikir, dengan selawat, dengan baca Al-Quran, sungguh mempengaruhi kepada bahaya di kandungnya. Itu sangat. Makanya biasakan ini dalam kehidupan dan dalam kehidupan kesehariannya dan kehidupan yang sedang mengalami kehamilan, membaca Al-Quran walaupun satu ayat satu hari. Karena ini rahmat Allah akan memberikan kepada kita semua. Mungkin ini kiranya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau pada sesi hari ini. Kiranya ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas dan oleh pemaparan saya ini boleh ditanyakan. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? Ya. Kalau jelas, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf di mana ada kekurangan dalam penyampaian ini. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam sesi dan pembinaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.